Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang konsep kualitas dulu ya. Saya share dulu materinya. Ya, ini adalah konsep THM. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita masuk dalam era VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, apa itu? Volatility in change, kemudian uncertainty in competitor, kemudian complexity in customers, dan ambiguity in company. Nah, kita bahas satu persatu ya. VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity itu merupakan gambaran situasi di dunia bisnis pada saat ini. Nah, VUCA ini menggambarkan lingkungan bisnis yang makin bergejolak, kompleks, dan tingginya ketidakpastian. Apa itu VUCA? Volatility? Volatility ini merupakan perubahan yang sangat cepat dari lingkungan bisnis yang labil, berubah amat cepat dan terjadi dalam skala besar. Kalian bisa lihat kondisi bisnis sekarang macamnya beragam sekali. Nah, perubahan ini namanya volatility. Volatil itu artinya adalah gejolak atau perubahan yang terjadi. Karena cepatnya perubahan, maka sulit bagi pebisnis untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Contohnya apa? Perubahan teknologi itu cepat sekali. Kalian beli handphone hari ini aja, minggu depan sudah ada yang lebih bagus lagi. Nah, itu contoh volatility. Begitu juga mesin yang digunakan oleh perusahaan untuk produksi, itu juga begitu terus berkembang, terus maju. Nah, ini adalah volatility. Kemudian yang kedua adalah uncertainty, atau kesulitan untuk memprediksi. Nah, ini susah atau nggak pasti. Sehingga susah untuk diprediksi secara akurat kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa datang. Jadi ya oke lah kita bisa dari kejadian yang masa lalu, dari kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi. Tapi sekarang ternyata belum tentu kejadian masa lalu itu bisa terulang kembali. Nah, ini contoh uncertainty. Jadi emang nggak pasti. Nah, itu juga harus kita siasati. Kemudian yang ketiga ada complexity. Complexity ini adalah bauran antara isu dengan chaos yang terjadi di organisasi yang semakin beraneka ragam, sehingga tantangan menjadi lebih rumit karena multifaktor yang saling terkait. Jadi nih, adanya isu-isu, kemudian hal-hal yang terjadi di organisasi itu macam-macam, sehingga tantangannya juga makin rumit, makin kompleks. Gitu. Kemudian yang keempat adalah ambiguity. Ambiguity adalah kaburnya antara realitas dengan makna bauran dari berbagai kondisi yang ada atau ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Berikutnya, maaf ini tadi lanjut. Nah, berikutnya dari latar belakang yang tadi, cara terbaik maka kita harus punya keunggulan bersaing. Jadi, bagaimana caranya menghadapi VUCA tadi? Yaitu adanya persaingan global ini, maka kita harus perbaikan kualitas. Kita harus menciptakan produk yang dengan kualitas yang terbaik. Nah, ini dengan menghasilkan kualitas terbaik, maka harus ada upaya-upaya perbaikan berkesinambungan, continuous improvement, terhadap kemampuan manusia, SDM-nya, kemudian proses, dan juga lingkungannya. Nah, untuk memperbaiki kemampuan tersebut, maka
kita bisa menerapkan TQM, Total Quality Management, atau manajemen mutu secara total. Secara total tuh ya berarti SDM-nya iya, keuangannya iya, pemasarannya iya, produksinya juga. Berikutnya, sebelum masuk ke TQM, kita bicara tentang apa itu kualitas. Minggu kemarin sudah sempat saya singgung sedikit di kelas juga, kalian menyampaikan apa itu kualitas. Nah, seperti yang kemarin kalian sebutkan juga, kalau menurut si Joseph M. Juran ini, kualitas merupakan kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana ketika produk itu sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Bisa dari berbagai sisi, misalnya sisi teknologi, itu bisa dari kekuatan dan daya tahan. Penggunaan teknologi membuat produk kita menjadi kuat atau berdaya tahan, nggak gampang rusak. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan psikologis. Ini bisa dari citra rasa, kemudian status sosial misalnya jadi lebih bergengsi gitu. Kemudian yang ketiga, waktu, ini kehandalan, lebih tahan lama. Kemudian yang keempat, kontraktual atau jaminan, adanya garansi. Kemudian kalau menurut Philip Crosby, ini sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi perusahaan punya berbagai standar. Sehingga ketika sesuai dengan standar tersebut, maka produk kita dikatakan berkualitas. Jadi ada standar bahan baku misalnya, standar proses produksi misalnya, kemudian standar produk jadi misalnya. Nah, di produk jadi misalnya pakai quality control, sehingga produk yang sampai ke tangan konsumen itu benar-benar produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian ini kemarin juga sudah ya, menurut Edward Deming ini kualitas itu kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Ketika produk kita sesuai dengan kebutuhan pasar, maka itu produk berkualitas. Makanya zaman sekarang pun juga orang membuat produk itu enggak produk dulu, tapi lihat dulu pasar atau konsumen yang mau dibidik itu apa, kemudian pasar atau konsumen yang dibidik itu punya masalah apa. Nah, ciptakan produk yang merupakan solusi dari masalah dari pasar atau konsumen yang kita bidik itu. Sehingga produk kita jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat, Feigenbaum ini menyatakan bahwa kualitas merupakan kepuasan pelanggan sepenuhnya. Jadi ketika pelanggan puas, kemudian sesuai dengan harapan pelanggan, itu dikatakan berkualitas. Makanya kita harus tahu dulu, gali dulu kebutuhannya pelanggan itu apa, sehingga kita bisa mencapai kepuasan pelanggan tadi bagaimana. Nah, jadi di sini kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Ini keseluruhan kualitas. Jadi kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang, karena selalu berkembang kualitas. Kemudian kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Nah, kenapa kualitas itu penting? Bagi manajemen produksi atau operasional, jelas dia meningkatkan daya saing produk. Jadi ketika kita benar-benar fokus pada kualitas produk, kualitas dalam produksi, maka hasilnya adalah kualitas produk. Ketika produk kita berkualitas, maka kita punya daya saing produk. Kemudian yang kedua, bagi manajemen pemasaran, ini unsur utama dalam pemasaran, marketing mix, price, place, product, promotion, itu kalau produk. Nah, ini bisa ketika price, place, product, promotion-nya ini oke, maka bisa meningkatkan volume penjualan, penjualannya naik sehingga pangsa pasarnya juga semakin luas. Kemudian pendapat lain tentang pentingnya kualitas. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Jelas ketika perusahaan kita, produk kita berkualitas, perusahaan kita mengutamakan kualitas, maka perusahaan kita lebih dikenal oleh masyarakat. Citra kita semakin bagus, brand kita semakin bagus.
Sehingga ketika citra bagus, brand bagus ini merupakan nilai lebih bagi perusahaan, sehingga perusahaan kita lebih dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, penurunan biaya. Nah, harapannya dengan kualitas yang bagus ini bisa menekan biaya. Jadi, paradigma lama itu bilang kalau kualitas berdampak pada biaya yang tinggi, makanya, banyak yang bilang ono rego ono rupo gitu. Meskipun enggak selalu, harga tinggi itu biayanya tinggi, tapi ternyata dengan meningkatkan kualitas itu bisa kita turunkan biaya, bisa kita tekan biaya. Misalnya kita lebih fokus pada, customer satisfaction. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban produk. Nah, di sini persaingan kualitas menuntut pertanggungjawaban dari produk kita, baik dari sisi desain produknya, proses produksinya, sampai ke distribusi produk, sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang keempat, dampak internasional. Ini ketika produk kita kualitasnya oke, maka kita layak untuk memenuhi standar internasional. Sehingga harapannya produk kita bisa diekspor ke luar negeri. Sehingga ketika ekspor pendapatannya jelas naik. Kemudian yang kelima, penampilan produk. Nah, kualitas akan menimbulkan fanatisme konsumen menjadi langganan karena penampilan produknya oke, kemudian pelanggan puas, pelanggan suka dengan produk kita, maka dia akan menjadi fanatik terhadap produk kita. Bisa jadi langganan, jadi loyal. Kemudian yang keenam, kualitas yang dirasakan. Kualitas mempunyai dimensi subjektif, perlu diperhatikan total quality agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Nah, kadang seseorang hanya melihat satu sisi saja. Nah, padahal sehingga kita harus melihat total quality, nggak hanya dari satu sisi. Misalnya kemasannya aja yang berkualitas, dalamnya enggak. Jadi bermasalah kan produknya jadi nggak berkualitas. Tapi harus kita semua total, semuanya ya, kemasannya ya, produknya ya, pengirimannya ya, pelayanannya dan seterusnya. Ini kualitas. Nah, dimensi kualitas itu bisa dari yang pertama performa atau performance, kemudian fitur, ini kemarin sudah ya, kehandalan, konformitas, daya tahan, kemampuan layanan, estetika, dan kualitas yang dipersepsikan. Nah, kita lanjut ke definisi THM nih. Terus tadi sudah kita 2 minggu sudah berdiskusi tentang apa itu kualitas, kita lanjut ke definisi THM. Sebenarnya apa itu THM? Total Quality Management adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Ini menurut Ciptono dan Diana 2001. Jadi, suatu pendekatan untuk memaksimumkan daya saing organisasi. Kata kuncinya adalah daya saing. Bagaimana produk kita, organisasi kita atau perusahaan kita itu mempunyai daya saing. Dengan cara bagaimana? Dengan perbaikan berkelanjutan, continuous improvement dari produk atau jasa atau manusia, produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Jadi keseluruhannya, baik produknya, jasanya, manusianya, prosesnya, dan lingkungannya. Kemudian menurut Gaspers 2011, THM merupakan cara meningkatkan kinerja secara terus-menerus, sama-sama continuous improvement, terus-menerus. Pada setiap level, karena tadi ya, kualitas itu dinamis, bisa berubah-ubah, berkembang. Nah, sehingga kita harus melakukan perbaikan berkelanjutan. Kemudian dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi menggunakan semua SDM dan modal yang tersedia. Kemudian 4 prinsip utama dalam THM dari rangkuman tadi ya, itu bisa simpulkan ada 4 prinsip utama dalam THM. Yang pertama, kepuasan pelanggan, karena tadi kualitas bisa dilihat dari kepuasan pelanggan. Kemudian respect terhadap setiap orang, pelayanan ini masuknya, sehingga ujungnya tetap ke kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, manajemen berdasar fakta.
kita harus tahu data, kita tahu faktanya bagaimana, terutama fakta terhadap pasar yang kita bidik itu bagaimana, kebutuhannya apa, kemudian sehingga kita bisa menciptakan produk yang merupakan solusi dari pasar yang kita bidik tadi. Kemudian yang keempat, perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement tadi, karena kualitas itu tadi dinamis, berkembang terus. Ini ya, tadi kepuasan pelanggan, memuaskan pelanggan, kemudian respect terhadap setiap orang, kemudian manajemen berdasar fakta, setiap keputusan selalu didasarkan ada fakta, ada datanya, kemudian perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement ini. Nah, 10 unsur pokok dalam THM, yang pertama fokus pada pelanggan, jelas karena tadi tujuannya adalah biar pada kepuasan pelanggan, jadi harus fokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas, jadi punya tujuan terhadap kualitas produknya, kualitas layanannya, punya standar. Kemudian pendekatan ilmiah, ini berdasar teori-teori yang ada. Kemudian komitmen jangka panjang, visi misi tujuan jangka panjang. Kemudian kerjasama tim atau teamwork, perbaikan sistem secara berkesinambungan, ini continuous improvement maksudnya, kemudian pendidikan dan pelatihan, training and development, kemudian kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Kita bahas satu persatu. Fokus pada pelanggan. Ini karena pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Jadi ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Kemudian yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Artinya dengan kualitas yang ditetapkan, perusahaan harus terobsesi untuk memenuhi dan melebihi standar tadi yang ditentukan pelanggannya. Kemudian pendekatan ilmiah. Ini diperlukan dalam penerapan THM utamanya untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi secara pendekatan ilmiah juga ternyata ya. Kemudian yang keempat, komitmen jangka panjang. Ini adanya komitmen untuk mengadakan perubahan budaya agar penerapan THM dapat berjalan dengan sukses. Kemudian kerjasama tim, teamwork, ada kerjasama tim, kemitraan, hubungan yang harus dijalin dengan baik dengan antara karyawan maupun dengan misal stakeholders yang lainnya, bisa ke pemasok, ke pemerintah, ke masyarakat itu. Kemudian perbaikan sistem secara berkesinambungan harus diperbaiki terus-menerus agar kualitasnya bisa meningkat. Kemudian pendidikan dan pelatihan, training and development melalui program pelatihan pada semua karyawan, misalnya pelatihan keterampilan teknis, kemudian keahlian dan sebagainya. Kemudian kebebasan yang terkendali, ini pengendalian yang terencana atas keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Kemudian kesatuan tujuan, jadi perusahaan itu punya tujuan yang sama, satu, sehingga setiap karyawan ya ujung-ujungnya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Ini manfaatnya adalah meningkatkan kemungkinan dihasilkan keputusan yang terbaik, kemudian meningkatkan rasa memiliki. Jadi ketika karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka dia akan merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki perusahaan tersebut sehingga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga memungkinkan menghasilkan keputusan yang terbaik. Kemudian apa manfaatnya THM? Ini yang terakhir ya. Perbaikan mutu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki posisi persaingan dan meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan. Ketika posisi persaingannya baik, maka kita bisa memperoleh harga yang lebih tinggi dan pangsa pasar yang lebih besar. Sehingga ketika harga lebih tinggi, pangsa pasar juga naik, maka penghasilan kita naik. Dan biaya operasional kita bisa kita tekan, sehingga ujungnya adalah meningkatkan laba perusahaan. Sekian saja dari saya. Nanti kita
bahas di kelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.